Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Dwi Setiarezi. Saya sebagai pengajar di SD Negeri 11 Gantung Ciri, Kecamatan Gubung, Kabupaten Solo. Izinkan saya untuk menyampaikan refleksi diri tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Refleksi diri tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara ini diawali dengan sebuah lagu. Nada lagu serupa dengan lagu Ampar-Ampar Pisang. Liriknya sebagai berikut. Belajar yuk belajar, belajar selamanya. Giat belajar membuat kita sadar. Giat belajar membuat kita sadar. Ingar sosung tolodo, ing madya mangun karso. Tut uri handayani, itulah pedomannya. Tut uri handayani, itulah pedomannya. Pemikiran besar yang dilahirkan dari buah karya Ki Hajar Dewantara sangat melegenda di benak masyarakat Indonesia. Beliau mencetuskan semboyan Ingar Sosung Tolodo, di depan memberi teladan, ing madya mangun karso, di tengah membangun semangat kemauan, dan tut uri handayani, di belakang memberi dorongan yang kini menjadi inspirasi besar bagi kalangan guru dalam dunia pendidikan. Bahkan jika kita kontemplasi dengan penuh renungan makna, maka semboyan legendaris tersebut lahir dari rentetan pemikiran beliau dalam upaya memajukan pendidikan bagi bangsa Indonesia. Pemikiran Ki Hajar Dewantara yang begitu melekat yaitu dipaparkan sebagai berikut. 1. Menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak sehingga anak dapat mencapai titik keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Dalam hal ini menuntun bukan pada kodrat dasarnya, tapi menuntun untuk memperbaiki tingkah lakunya. 2. Dalam menuntun ini, pendidik diibaratkan petani yang menanam padi. Dalam menanam padi menjadi beras yang unggul, petani akan memiliki berbagai cara dan akan sabar mengurusnya. Sama halnya dengan pendidik. Dalam kegiatan pembelajaran, guru harus memiliki banyak cara, bersabar, dan ikhlas untuk dapat menghasilkan generasi atau anak yang baik. 3. Pendidikan yang berupaya memenuhi kodrat kebutuhan tumbuh kembang anak. Sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa yaitu menghamba pada anak. Pokoknya pendidikan harus terletak di dalam pangkuan ibu bapak. Karena hanya dua orang inilah yang dapat berhamba pada sang anak dengan semurni-murninya dan seikhlas-ikhlasnya. Sebab cinta kasihnya kepada anak-anaknya boleh dibilang cinta kasih tak terbatas. Menghamba ini bukan berarti dapat diperlakukan semena-menanya, tapi pendidikan harus berorientasi pada kebutuhan anak, sehingga anak dapat berkembang sesuai dengan minat dan bakatnya. 4. Budi pekerti atau watak atau karakter merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga semangat. Budi pekerti yang dimaksud adalah bahwa pendidikan bisa memanusiakan manusia menuju perbuatan yang baik. 5. Bermain merupakan kodrat anak. Menurut Ki Hajar Dewantara, permainan anak itulah pendidikan. Ki Hajar Dewantara dalam hal ini pendidik harus memahami bahwa kodrat anak adalah bermain sehingga pembelajaran bisa diintegrasikan dengan bermain sambil belajar atau belajar sambil bermain. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan merupakan tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Ki Hajar Dewantara memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk mencapainya. Pendidikan dapat menjadi ruang berlatih dan bertumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diteruskan atau diwariskan. Ki Hajar Dewantara juga mengingatkan bahwa dalam menuntun kodrat anak harus disesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam adalah lingkungan alam tempat peserta didik berada, baik itu kultur budaya maupun kondisi alam geografisnya. Sedangkan kodrat zaman adalah perubahan dari waktu ke waktu. Bila melihat dari kodrat zaman saat ini,
Pendidikan global menekankan pada kemampuan anak untuk memiliki keterampilan abad 21 dengan melihat kodrat anak Indonesia sesungguhnya. Ki Hajar Dewantara mengingatkan juga bahwa pengaruh dari luar tetap harus disaring dengan tetap mengutamakan kearifan lokal budaya Indonesia. Oleh sebab itu, isi dan irama yang dimaksudkan oleh Ki Hajar Dewantara adalah muatan atau konten pengetahuan yang diadopsi sejatinya tidak bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Ki Hajar Dewantara menegaskan juga bahwa didiklah anak-anak dengan cara yang sesuai dengan tuntutan alam dan zamannya sendiri. Dasar pendidikan selanjutnya yaitu budi pekerti. Menurut Ki Hajar Dewantara, budi pekerti adalah perpaduan harmonis antara pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga atau semangat. Hal ini menjadi salah satu aspek penting yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan pendidikan. Budi pekerti merupakan modal dasar kebahagiaan yang berperi kemanusiaan. Budi pekerti merupakan kunci untuk mencapai keselarasan dan keseimbangan hidup. Selanjutnya menurut Ki Hajar Dewantara, permainan anak itulah pendidikan. Dalam hal ini pendidik harus memahami kodrat anak adalah bermain. Melalui permainan, pendidik dapat menuntut tumbuh kembangnya kodrat anak dan mengembangkan budi pekerti anak. Bermain dapat diintegrasikan sebagai bagian dalam pembelajaran di sekolah. Pendidikan haruslah berpihak pada murid. Pendidik harus menghamba pada sang anak, lebih mementingkan sang anak daripada karirnya sendiri. Segala sesuatu yang pendidik lakukan ikhlas dan berpusat pada anak. Pendidik dengan niat ikhlas dan suci hati terlepas dari segala ikatan berniat menghamba pada sang anak. Ada pepatah mengatakan, "Wahai pendidik, gantungkanlah masalah pribadimu di gagang pintu rumahmu ketika kau akan menemui murid-muridmu." Merdeka Belajar memberikan kebebasan kepada anak untuk berekspresi, berinovasi, berkarya, dan berkolaborasi tanpa paksaan dan ancaman hukuman. Ganjaran dan hukuman itu tidak diberikan untuk menjaga jangan sampai anak biasa bertenaga hanya kalau ada untung atau hanya karena takut akan mendapat hukuman. Anak-anak rusak budi pekertinya disebabkan selalu hidup di bawah paksaan dan hukuman. Peran pendidik menuntun kebebasan anak tersebut untuk mencapai kebahagiaan lahir batin dan keselamatan anak sesuai dengan kodratnya masing-masing. Dalam Merdeka Belajar, setiap guru adalah murid dan setiap murid adalah guru. Pendidikan dapat diperoleh di mana saja, kapan saja, dan dari siapa saja. Sekolah bukan satu-satunya tempat untuk memperoleh pendidikan. Setiap rumah adalah sekolah. Setiap sekolah adalah rumah. Bahkan di jalan atau di hutan sekalipun, kita dapat belajar sesuai kodrat. Pendidikan tidaklah terbatas hanya oleh dinding-dinding kelas yang selama ini kita lihat. Proses pembelajarannya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara merupakan daya upaya untuk memajukan bertumbuhnya budi pekerti, pikiran, dan tubuh anak dalam rangka kesempurnaan hidup dan keselarasan dengan dunianya. Berikut proses pembelajaran yang diharapkan terjadi pada manusia yaitu: pertama, manusia Indonesia yang berbudi pekerti adalah yang memiliki kekuatan batin dan berkarakter. Artinya, pendidikan diarahkan untuk berpendirian teguh, untuk berpihak pada nilai-nilai kebenaran. Jadi, budi pekerti adalah istilah yang memayungi perkataan, sikap, dan tindakan yang selaras dengan kebenaran ajaran agama, adat istiadat, hukum positif, dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan universal.
Kedua, manusia di Indonesia yang maju pikirannya adalah yang cerdas kognisi dan kecerdasannya itu membebaskan dirinya dari kebodohan dan pembodohan dalam berbagai jenis dan bentuknya. Ketiga, manusia di Indonesia yang mengalami kemajuan pada tataran fisik atau tubuh adalah yang tidak semata sehat secara jasmani, namun mampu mengendalikan dorongan-dorongan tuntutan tubuh. Jadi proses pendidikan adalah upaya pemanusiaan manusia secara manusiawi, secara utuh dan penuh ke arah kemerdekaan lahiriah dan batiniah, yang dampaknya adalah mencerdaskan kognisi seseorang sehingga ia terbebaskan dari belenggu kebodohan. Yang akan dilakukan agar proses pembelajaran yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara dapat terwujud adalah melalui upaya-upaya konkret berupa pengajaran dan pendidikan, yaitu memerdekakan aspek badaniah atau lahiriah manusia dan aspek batiniahnya. Memerdekakan lahiriah di sini mengandung makna bahwa pengajaran adalah daya upaya yang signifikan untuk membangun otonomi intelektual seseorang yang kemudian menyadarkan dirinya untuk menegaskan otonomi eksistensialnya. Kemerdekaan batiniah yaitu membentuk dan menghantar seseorang menjadi subjek realitas. Ia memiliki otonomi intelektual, otonomi eksistensial, dan otonomi sosial sebagai anggota masyarakat. Ketiga wilayah otonomi itu menjadi bagian integral identitas diri atau jati diri. Untuk itu, upaya konkret untuk memerdekakan manusia secara utuh dan penuh adalah pintu masuk menuju kemerdekaan lahiriah dan batiniah manusia, baik sebagai makhluk individual maupun sebagai anggota masyarakat dan warga sedunia. Dari konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara tersebut yang sudah saya terapkan adalah memerdekakan belajar siswa secara lahiriah dan batiniah, menjalin komunikasi dengan rekan guru lain, kepala sekolah, orang tua, komite, serta lingkungan masyarakat untuk mendukung pembelajaran yang berpusat pada siswa, menciptakan lingkungan belajar yang mendukung berpikir kritis dan pemecahan masalah untuk anak. Kemudian melalui tindakan nyata seperti memfasilitasi sarana dan pembiasaan literasi sains di kelas. Kemudian aktualisasi penguatan pendidikan karakter berbasis kelas, sekolah, dan masyarakat. Sekian refleksi diri tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.